dari kelas Ewaku. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya yang berjudul 4 Animals Image Classification menggunakan mobile map. Kemudian ada computer vision flow, yang dimana di sini pertama-tama ada data collection, yang kedua ada data preprocessing, yang ketiga future expression, yang keempat transformation, yang kelima modeling, yang keenam eksperimen design. Kemudian latar belakangnya di sini ada computer aided recognition penting karena komputer merupakan perangkat yang multiguna. Komputer juga telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan di semua sektor kehidupan. Computer aided design, disingkat CID, adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu produk atau bagian dari suatu produk. Produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. CID bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Cara membangun computer aided recognition berawal dari menggantikan fungsi meja gambar. Kini perangkat lunak CID telah berevolusi dan terintegrasi dengan perangkat lunak CID Computer Aided Engineering dan CIM Computer Aided Manufacturing. Integrasi itu dimungkinkan karena perangkat lunak CID saat ini kebanyakan merupakan aplikasi gambar 3 dimensi atau bisa disebut solid modeling. Solid model memungkinkan kita untuk memvisualisasikan komponen dan rakitan yang kita buat secara spesifik. Selain itu, model mempunyai properti seperti massa, volume, pusat gravitasi, luas permukaan, dan lain-lain. Next, ada data collection, di mana dataset yang digunakan adalah 2.800 kain image untuk 4 jenis hewan dan 729 test image untuk 4 jenis hewan. Kemudian variabel data yang digunakan yaitu ada horse sebanyak 600, ada dog sebanyak 900, dan ada cat sebanyak 700, ada deer sebanyak 600. Next, ada data preprocessing, di mana di sini yang image decision ini kita perintah untuk melakukan ekstraksi data yang berupa image digital yang berasal dari sebuah folder menjadi sebuah array yang dapat dibaca oleh sensor flow. Kemudian yang train DS image from directory, setelah melakukan inisialisasi image generator, selanjutnya saya akan mengambil metode atau fungsi yang terdapat pada image generator, yaitu flow for directory, untuk membaca dan menampung seluruh data ke dalam sebuah variabel. Next, ada modeling, di mana di sini di codingan ini atau di kasus ini saya menggunakan MobileNet tf.keras applications mobilenet.mobilenet, di mana MobileNet merupakan salah satu arsitektur convolutional neural network atau CNN yang dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan akan computing resource berlebih. Kemudian perbedaan mendasar antara arsitektur MobileNet dan arsitektur CNN pada umumnya adalah penggunaan lapisan atau layer konvolusi dengan kekebalan filter yang sesuai dengan ketebalan dari input image. MobileNet membagi konvolusi menjadi depth width convolution dan point width convolution. Di mana di sini saya menggunakan MobileNet, terus input setnya 224,224,3 dan include top sama dengan false dan white sama dengan ImageNet. Kemudian ada 124 activation ReLU, 512 activation ReLU, dan 4 activation softmax
name classification. Next, di sini ada eksperimen design, di mana optimizer yang saya gunakan pada ujian praktik ini adalah MobileNet seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada saya menggunakan ePoch 40 dan bitsa sebanyak 32 yang saya gunakan. Di mana di sini bisa dilihat ePoch sebanyak 40. Kemudian menggunakan Mavic Evolution Accuray dengan akurasi 0,9589 dan loss 0,1561 yang bisa dilihat di grafiknya, yang dimana hasil ini sudah menunjukkan bahwa akurasi yang kita inginkan sudah tercapai. Next ada hasil eksperimen. Kemudian hasil eksperimen saya berada pada urutan 20 terkini pada Sabtu 25 Maret 2023 pada jam 12:36 setelah melakukan 2 kali percobaan dengan submission score 0,97530, di mana skor ini mengalami peningkatan dari sebelumnya. Kemudian saya akan menunjukkan codingan yang sudah saya buat. Di mana pertama-tama di sini kita import transfer flow, terus nanti panda, chevron, matplotlib, cc2, random. Kemudian kita masukkan datasetnya. Kemudian setelah itu dibentuk variabel berupa for sebanyak 600, box sebanyak 900, set sebanyak 700, dir sebanyak 600, dan bisa dilihat di sini. Kemudian kita mengklasifikasi, setelah itu bentuk gambarnya seperti ini. Kemudian yang ketiga kita preparing dataset. Di sini kita menggunakan image depth, width shape 02, range 02, terus horizontal flip through, validation split 02, kemudian image diction, target size-nya 224, bit size-nya 32. Kemudian kita building the model dengan MobileNet yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian hasilnya seperti ini, total frames, terus primal frames, non-primal frames-nya seperti ini. Kemudian yang kelima kita training and evaluation. Di sini kita memasukkan ePoch sebanyak 40 yang dimana diperoleh loss sebanyak 0,0133 dan akurasinya 0,9969 yang dimana validasi lossnya 0,1650 dan validasi akurasinya 0,95. Di sini plotnya seperti ini, di mana grafik ini menunjukkan bahwa akurasi yang telah kita inginkan sudah tercapai. Kemudian reprose dengan ePoch 40. Kemudian reprocessing for submission. Nah, ini. Setelah itu saving filenya. Setelah kita mendownload ini baru kita menguploadnya pada Kaggle dan memperoleh ranking, di mana ranking saya itu 20. Kemudian kita lanjut ke PPT. Di mana kesimpulannya salah satu daya tarik terbesar dari deep learning adalah kemampuannya untuk memproses data yang tidak terstruktur. Klasifikasi gambar, hewan, hal lain menjadi sangat relevan. Ketika kamu menemukan sebagian besar data tidak terstruktur, misalnya data berupa deteksi gambar, ketika deep learning diterapkan pada ilmu data, maka dapat menawarkan model
pemrosesan yang lebih baik dan lebih efektif. Kemampuan untuk bekerja tanpa mendorong meningkatkan terus-menerus dan akurasi dan hasil. Hal ini juga memberikan para ilmuwan data hasil analisis yang lebih handal dan ringkas. Deep learning dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi objek dalam gambar dan video. Misalnya termasuk kemampuan untuk menandai orang di foto pada media sosial, kemudian fitur face unlock di smartphone, kemudian ada pun aplikasi Google Foto yang dapat mengenali wajah kita. Kemudian jadi untuk program 4 Animal Classification dengan MobileNet ini untuk akurasi yang dihasilkan cukup akurat. Kemudian untuk jenis modeling yang digunakan yaitu MobileNet karena lebih cepat dan lebih kecil beban komputasinya. Namun, kelemahan dari program 4 Animal Classification ini membutuhkan perangkat GPU yang dimana perangkat ini sangat mahal, jadi untuk kemampuan running-nya itu memerlukan waktu yang cukup lama jika tidak menggunakan GPU. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.